Mangrove merupakan emas hijau yang berada di bibir pantai. Ia merupakan ekosistem utama di wilayah pesisir dan menjadi urat nadi bagi makhluk hidup di sekitar dan di dalamnya. Emas hijau ini merupakan salah satu ekosistem hutan yang khas dan unik. Di Provinsi Jambi, kawasan mangrove salah satunya berada di Pangkal Babu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemirsa, potensi hutan mangrove yang terdapat di Dusun Pangkal Babu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi ini memiliki banyak manfaat. Seperti mangrove jenis bakau yang ada di belakang saya, ketika air sedang surut bisa kita melihat akar yang begitu kuat dan kokoh yang berfungsi untuk menahan abrasi dan juga menahan ombak dari laut sehingga tidak mengganggu pemukiman warga. Selain itu, akar-akar dari pohon bakau ini juga bisa menjadi ekosistem dari beberapa jenis hewan laut, sehingga perkembangbiakan dari beberapa jenis hewan laut ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan bagi warga sekitar dan dapat meningkatkan perekonomian warga. Dan semoga semakin banyak masyarakat yang peduli dan bijak dalam mengelola hutan mangrove yang ada di Provinsi Jambi. Dan apabila kita bijak dengan alam, maka alam akan bersahabat dengan kita. Inilah hamparan emas hijau mangrove di wilayah pesisir air pasang surut, Pangkal Babu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberadaan kawasan mangrove ini mulai terjaga sejak adanya seorang warga di Desa Bahagia, Dusun Pangkal Babu yang peduli akan kelestarian kawasan mangrove, yakni Ahmadi. Sejak tahun 1984, ia terus berupaya melestarikan mangrove. Meski awalnya anggapan sinis dan omongan miring sering dilontarkan kepadanya, tapi Ahmadi tetap pada pendiriannya untuk melestarikan kawasan mangrove. Karena menurut Ahmadi, dengan adanya hutan mangrove akan bisa menahan gelombang air pasang, abrasi, dan dapat memecah hembusan angin pantai timur, sehingga tidak langsung menghantam pemukiman warga. Untuk menjaga bibir pantai timur yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ahmadi bersama kelompok Tani Lestari melakukan penanaman mangrove, terutama mangrove jenis bakau. Ini dilakukan karena mangrove jenis bakau memiliki akar yang kokoh, sehingga kuat menahan hantaman gelombang sehingga tidak mudah hanyut. Meski berada di ujung wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seorang Ahmadi memiliki pemikiran jauh ke depan. Saya sangat tertarik karena banyak sekali manfaatnya. Yang pertama mungkin manfaatnya untuk petani. Hasil-hasil dari pohon-pohon ini kan bisa dikembangkan hasilnya, maka saya sangat tertarik sekali. Memang hobi saya itu ya. Suka dengan hutan penghijauan. Ya, jadi itulah banyak sekali apanya bagi saya keuntungannya bagi saya, bagi masyarakat saya di sini. Jadi semuanya dapat menikmati hasil pelindungan mangrove inilah yang sangat manfaatnya. Hasilnya banyak seperti lebah-lebah itu kan di situ berkembang biaknya. Jadi itulah yang kami manfaatkan, ambil madunya untuk obat-obat kami di sini sekampungan cukup. Itulah keuntungan besarnya mangrove ini dirapatkan. Oh, sangat prihatin sekali
banyak yang sudah lubang-lubang ditebangin dulu, dijadikan area tambak. Di sini kan ada tambak dulu, jadikan tambak oleh masyarakat, sehingga saya cegah dulu. Mohonlah ini jangan dilindungi lah hutan kita. Saya buat pagar itu, patok pagar saya buat di sana kemarin, sehingga apa namanya, masyarakatnya juga mau mendengarkan apa yang saya katakan tuh. Saya berikan cara-caranya untuk mempertahankan mangrove supaya kita ini bisa bertahan. Ahmadi tidak pernah berpikir apa yang dilakukan hanya memikirkan kepentingan pribadi semata, tapi lebih untuk kemaslahatan masyarakat luas, bahkan untuk Provinsi Jambi. Terjaganya hutan mangrove berdampak pada peningkatan hasil tangkapan laut nelayan, terutama kerang, ketam, dan udang. Oh, kalau sekarang masyarakatnya, alhamdulillah masyarakat sudah punya hasil kebun, sudah punya masing-masing lah. Ya tidak banyak lah, tapi cukup untuk perekonomiannya, cukup sudah terbantu karena adanya mangrove juga. Di samping itu, kalau mangrove kita ini kan ada pekerjaan dari pemerintah, itu seluruh masyarakat turunkan semuanya, walaupun gajinya misalnya kecil dibagi-bagi rata. Nah itu keuntungannya kan, pemerintah kan turun tangan bantu penanamannya, bibitnya dibeli oleh pemerintah. Kita melaksanakan tenaga kerjanya kita, masyarakat, kelompok saya, kelompok masyarakat lah seluruhnya ikut menikmati hasilnya itu. Diupah, itu dapat upah lah, bukan dapat borongan, dah upah. Nah di samping dia dapat upah, ngurus-ngurus kebunnya itu. Nah karena dia tidak khawatir lagi air banjir terlalu liwat besar. Nah sudah ada pertahanan di sini. Alhamdulillah sampai sekarang beginilah. Nah boleh, kalau dulu kan masyarakat saya tidak ada apa-apanya sini. Rumah gubuk-gubuk. Sekarang rumahnya sudah lumayan lah, ya dak. Bisa hasil daripada perkebunan pertaniannya. Oleh karena ada mangrove itu sebagai benteng. Nah gitulah. Kini, Ahmadi sudah tidak muda lagi. Tapi ia tetap menjadi panutan dan disegani warga. Meski upaya pelestarian mangrove telah membuahkan hasil, Ahmadi tetap dengan gaya sederhana dan bersahaja dalam kehidupan sehari-hari. Ahmadi pun mengajak warga lainnya dapat turut menjaga hutan mangrove di Pangkal Babu. Jerih payah Ahmadi dalam pelestarian hutan mangrove tidak hanya terdengar di Provinsi Jambi, tapi menjadi buah bibir di tingkat nasional. Tidak heran jika Ahmadi pernah mendapat penghargaan Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan. Saya sudah 34 tahun berkecimpung di bidang mangrove. Rasanya sudah cukup, sudah cukup tua saya sebenarnya. Jadi untuk menggantikan saya mungkin sebagai anak-anak kita inilah
dari mahasiswa, anak-anak saya, generasi-generasi peneruslah yang mengikutkan. Saya cukup mengantarkan sampai di sini dalam keadaan seperti ini. Alhamdulillah bagus sudah ya. Izin bertanya Pak, Ya, untuk rencana pengelolaan hutan mangrove-nya ke depan gimana ya Pak? setiap tahun harus kita perbaiki. Ada terus itu. Cuma mungkin dari kelompok itu ya terbatas lah mungkin dananya ya dak mengambil upah gitu. Untuk penjagaan mangrove sekarang dan peran masyarakat sekitar dalam menjaga mangrove itu bagaimana sekarang, Pak? Sampai sekarang juga seluruh kelompok kami maupun dari kelompok nelayan ini sama-sama ikut menjaga kehutanan. Kalau kelompok nelayan kan hampir setiap hari turun, seperti Pak Naming ini kan turun ke laut, perhatikan kalau ada penerbangan, ada apa-apanya, dia juga melaporkan kepada ketua saya. Jadi bukan saja masyarakat saja, itu juga terbeban oleh kelompok nelayan. Nelayan juga ikut membantu. Nah, karena hasil daripada kelautan itu juga dari mangrove ini juga. Makanya hasilnya itu juga oleh kelompok nelayan. Keberhasilan Ahmadi menjaga emas hijau di bibir pantai timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dusun Pangkal Babu, ia tularkan ke warga lainnya, termasuk generasi muda dari luar daerah. Tidak jarang Ahmadi diminta untuk menjadi mentor terkait pelestarian mangrove, tidak hanya di Provinsi Jambi, tapi ia sudah keliling Indonesia. Tidak jarang pula mahasiswa dari berbagai universitas dan para peneliti datang ke Dusun Pangkal Babu untuk melakukan penelitian mangrove dan pengabdian desa. Upaya yang dilakukan Ahmadi bersama warga Dusun Pangkal Babu selama ini kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas untuk terus menjaga kelestarian hutan mangrove di Pangkal Babu. Kini ada Lamin dan beberapa warga lainnya yang meneruskan upaya yang dilakukan oleh Ahmadi. Untuk menjaga kawasan hutan mangrove yang memiliki spesifik tipe habitat seperti lumpur berpasir dan zona habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Oleh karena itu, kawasan mangrove merupakan potensi sumber daya alam yang potensial. Selain memiliki nilai ekologis, juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Secara ekologis berpotensi sebagai perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pantai dari ancaman sedimentasi, abrasi, dan intrusi air laut. Sumber pakan bagi kehidupan biota laut, juga sebagai tempat pemijahan dari berbagai jenis biota laut yang hidup di perairan laut bebas. Oleh karena itu, kelestarian sumber daya alam mangrove perlu terus dijaga kelestariannya. Lamin sebagai penjaga mangrove rutin melakukan patroli.
agar hutan mangrove terbebas dari perambahan. Karena jika tidak dijaga, rawan perambahan dan alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak, merupakan salah satu faktor penyebab rusak dan hilangnya kawasan mangrove. Pak Lamin. Yuk, Wah, ini ada pengerjaan apa nih Pak? Jembatan Pak ya? iya ini di samping ada jalan ini, Ah, karena jalan ini kan pakai alat berat. oh gitu. Heeh. Jadi alat berat itu kan di sini kan kemarin kami tanam ini untuk menambah ketebalan mangrove ini. Oh gitu. Saya juga sebagai menjaga melindungi mangrove Hmm. diangkat oleh dari Dinas Perikanan. Mm-mm. Jadi Dinas Perikanan ini membantu saya ya ala kadarnya aja. Hmm. Yang sebenarnya saya ini kan menjaga lingkungan ini bukan kecil, Luas Pak ya? luas. Berapa luasnya nih Pak? Luasnya lebih 30.000 30.000 hektar. hektar. Wah, cukup luas juga Pak ya? Nah, cuman sekarang ada yang oknum yang menggarap Oke. itu semakin berkurang karena tidak ada dukungan dari pemerintahan di tingkat provinsi atau pusat. Oke. Karena kami di sini hanya di kabupaten aja yang mengelola. Mhm, mhm. Semoga nanti makin banyak dukungan Pak ya Iya. untuk sama-sama melestarikan kawasan hutan mangrove ini, Iya. dan juga kita harapkan kasus perambahan ini tidak ada lagi di sini Pak ya. Insya Allah, Sehingga mudah-mudahan. semakin lestari Amin. Pak ya. Amin. Oke, makasih banyak Pak Lamin atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu Pak ya. Iya. Mau lihat-lihat lagi kawasan Iya. mangrove-nya Pak ya. Oke. Karena ekosistem yang ada di kawasan ini memiliki fungsi ekologi dan ekonomi sosial yang dapat dinikmati secara langsung dan tidak langsung bagi kehidupan manusia, seperti mencegah gelombang air pasang masuk ke pemukiman dan meningkatkan hasil tangkapan laut yang berujung pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Untuk nilai ekonomi, kawasan mangrove merupakan sumber mata pencaharian para nelayan, terutama kerang, ketam atau kepiting, dan udang. Saya selaku Ketua RT di sini mewakili masyarakat Pangkal Babu. Alhamdulillah adanya wisata mangrove itu ekonomi masyarakat ada peningkatan. Nah, karena itu kami di sini bersama-sama masyarakat mendukung adanya wisata mangrove ini. Adalah penanaman bakau, penanaman segala macam, dan juga di sini kan masyarakat palawija. Penanaman cabai, semangka, segala macam. Sebagian orang nelayan juga ada di sini. Pengawasan hutan mangrove di sini, setiap ada penebangan itu kita temui, itu kita sanksi. Nah, kita sanksi berapa yang ditebang, segitu juga penanaman. Cuman kami ini belum dapat izin dari Dinas Kehutanan. Apa judulnya itu, ada judulnya itu kan, nah, itu kita tidak perdanya kan belum turun. Nah, itu kami tetap juga kami awasi hutan kami. Karena hutan kami ini adalah satu-satunya cagar alam menahan air erosi dari laut. Untuk kebersihan di sini ini sudah diterapkan oleh pihak anggota pemuda. Dia setiap di sini dia ada pembersihan ini. Itu kelompok pemuda pesisir. Harapan saya selaku ketua RT di sini, mohon pemerintah hasis jalan kami belum memadai untuk kunjungan ke wisata mangrove. Karena kalau musim hujan ini tidak dapat keluar, tidak dapat juga masuk.
Selain itu, kini kawasan mangrove dijadikan tempat wisata alam. Sambil menikmati udara segar H2O, juga bisa dijadikan tempat melepas penat dengan memandang hamparan laut luas ditemani semilir angin. Sebelum pandemi COVID-19, kawasan ini menjadi sumber pendapatan warga dusun. Namun sejak pandemi COVID-19 berlangsung, kawasan ini seperti tidak berpenghuni. Hanya sekali-kali pengunjung datang ke lokasi wisata mangrove. Halo teman-teman semua, saya Anggi Setiawan, mahasiswa Universitas Jambi. Hari ini saya sedang menikmati kawasan ekowisata mangrove Pangkal Babu di Tanjung Jabung Barat. Dan menurut saya kawasan di sini cukup memberikan kenikmatan bagi mata-mata manusia yang menikmatinya. Namun teman-teman semua, di sini akses jalan untuk melihat kawasan mangrove itu cukup sulit. Terlebih ketika musim hujan, maka kita perlu tenaga dan juga usaha yang lebih tinggi. Emas hijau yang berada di pesisir pantai timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi ini menjadi sumber kehidupan para nelayan. Kepedulian, komitmen, dan tanggung jawab untuk menjaganya menjadi suatu keharusan untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Pemberian Tuhan yang Maha Esa yang tidak ternilai ini harus terpelihara sepanjang masa. Orang-orang yang bertanggung jawab seperti Ahmadi, Lamin, dan warga lainnya harus terus dimunculkan agar kawasan mangrove tetap terjaga. Pemirsa, Indonesia memiliki area hutan mangrove yang cukup potensial dan cukup luas, salah satunya terdapat di kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi. Keberadaan hutan mangrove ini banyak memiliki manfaat untuk keberlangsungan kehidupan sehingga sangat penting untuk dilestarikan. Seperti upaya pelestarian hutan mangrove Pangkal Babu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Bapak Ahmadi yang turut didukung oleh Bapak Lamin sebagai penjaga hutan sehingga dari upaya pelestarian ini dapat mendongkrak perekonomian warga sekitar.